Selamat malam semuanya, ya ini IF Talk edisi 18 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas saham-saham yang masuk ide-ide dari Bapak Ibu di kolom komentar IF Talk edisi terakhir, edisi 15 Februari. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Silakan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di IF Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, malam ini masih tersisa untuk bundling promo Peers dan Private Trading Room. Untuk Peer sudah sold out, sementara ini sudah tersisa satu tapi sudah di booking ya. Jadi yang tersisa saat ini adalah Peers dan Private Trading Room paket 12 bulan diskon 50%. Jadi silahkan apabila Anda ingin trading sekaligus investing bersama YEF, malam ini terakhir sampai dengan jam 12 nanti. Kita langsung mulai dari ISG. Hari ini sudah kami publikasikan bagaimana perkiraan ISG di minggu ini sesuai dengan stock call edisi minggu ini, edisi 18 Februari. Setelah kita tahu ISG mengalami kenaikan setelah ternyata di quick count pemilu menjadi satu putaran bukan dua putaran ya. ISG merespon naik, namun kenaikan terakhir kami lihat masih berada di target kenaikan wave B yang mana itu adalah di bawah 7350, penutupan terakhir di 7335. Artinya apa? Artinya sama dengan apa yang kami sampaikan di edisi terakhir, masih terbuka peluang untuk wave C ya. Jadi wave C ini masih ada potensi selama tidak ada penutupan di atas 7350. Itu ya. Syarat-syarat untuk lanjut uptrend ISG harus tutup di 7350. Namun apabila penutupannya tidak lebih dari situ, berarti kenaikan ini masih proses untuk turun atau wave C selanjutnya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini untuk saham minggu ini ya, Anda bisa temukan di stock call edisi 18 Februari. Minggu lalu BNGA, minggu ini ada lagi yang baru yang juga sangat fresh dengan kondisi baru reversal dengan potensi upside 24% sampai dengan 48%, profit yang lumayan untuk swing ya. Ini swing sekali ya, bisa 24% dengan risk sekitar 5%. Jadi apabila Anda ingin trading, ini adalah salah satu saham yang menarik minggu ini karena baru saja reversal. Silakan klik ya, untuk member PTR bisa klik ini untuk menemukan sahamnya. Kita langsung lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak Yef, view jangka menengah, view kali ya, view ya, jangka menengah untuk Pak Ani bagaimana? Untuk swing apakah akan terjadi potensi penurunan terlebih dahulu supaya bisa masuk di harga yang lebih murah? Makasih Pak Yef. Oke, kita lihat Pak Ani sepertinya memang sudah naik sangat tinggi ya. Namun apakah dalam jangka menengah ini saham masih bisa naik lagi gitu ya? Mengingat saham ini sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Kalau kita bicara swing, tentunya kita akan merujuk pada apa yang ada di private trading room. Kita swing tidak boleh lebih dari 20 hari karena itu nantinya akan jadi trend following ya. Trend following di sini saya rasa ini masih berjalan uptrend, artinya kalau Anda mungkin ya dengan adanya konsolidasi ini Anda perlu mewaspadainya, dan juga di sini Anda perlu lihat ya kondisinya bahwa saham ini sudah mengalami perlambatan tren ya, ditandai dengan dead cross MACD yang ini adalah indikasi sebuah koreksi. Walaupun koreksi tidak selalu turun, koreksi itu bisa mendatar terlebih dahulu sebelum dia turun ya. Dan apakah ini ada bisa potensi untuk swing jangka pendek ya? Saya akan menjawab tetap jangka pendek karena kami swing jangka pendek kemungkinan masih bisa ya, kalau kita ekspektasikan dia masih naik di 6.000 ya. Ini masih cukup masuk akal ya. Kalau kita bicara target terakhir dia tidak lebih dari 6.000 penutupannya. Penutupan terakhir hanya di 5.900. Ini adalah penutupan terakhir tertinggi dan sepertinya dia rejection dari area ini. Jadi kemungkinan ini masih bisa turun untuk jangka pendek ya ke 5.000 ya, bisa di 5.350 sampai dengan 5.125. Nah, kalau turunnya lebih dari situ ya berarti ini adalah pertanda dia akan reversal. Tanda ya, baru tanda. Jadi sementara ini ya kalau mau swing paling tidak tunggu di bawah 5.350 ke bawah. Seperti itu. Pak F, tolong bahas emiten BCTM untuk jangka menengah kalau mau masuk di harga berapa? Sepertinya sudah terlambat ya. Terakhir kita bahas di 700.
itu adalah angka yang ideal. Di bawah 700 sangat bagus, tetapi sepertinya 600 maksudnya, tidak lebih dari 600, bahkan di sini 595 pernah dicapai di 2021, setelah itu tidak turun lagi. Jadi kalau untuk jangka menengah untuk investing ya, kami sendiri merekomendasikan masuk di peer itu kalau bisa di bawah, di area 600 ya, dekat-dekat 600 ini, karena ini 0,618 ya, itu adalah best price-nya. Kalau misalkan Anda belum masuk, baru mau beli gitu misalkan, ya paling tidak kalau sekarang ini dia masih bisa turun lagi ke 660 aja. Ya, itu pun kalau dia turun lebih dari itu berarti kita masih bisa tunggu di 590 ya. Jadi secara teknikal harusnya penurunannya tidak lebih dari 640 ke bawah. Jadi kalau Anda mau masuk, kira-kira ya secara harga rentang yang layak untuk ditunggu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek artinya koreksi jangka pendek ya. Untuk tentu saja untuk investing jangka panjang kita memerlukan teknikal jangka pendek untuk entry yang tepat gitu ya. Jadi bisa ditunggu di 660-an sampai dengan 650, itu pun ya bisa, tapi agak berat untuk saat ini karena kalau dia turun lebih dari situ strukturnya akan konsolidasi gitu ya. Oke. Pak, tolong bahas PTMP untuk swing, ada posisi di 238, kira-kira targetnya ke berapa? PTMP punya TMP. Oke, Mitra Pack. Nah, ini masih uptrend ya, untuk saat ini sepertinya akan mengarah ke shadow ini ya. Dia terjadi golden cross, artinya pertanda dia melanjutkan uptrend, walaupun ini cukup agresif juga ya, gap down kemudian ditarik naik, ini cukup agresif, harus hati-hati ya. Kemudian lanjutannya sepertinya ini bisa lebih tinggi ya. Ya, kita lihat dulu terdekat dia akan ke 290-an ya. Itu target swing terdekat. Jika punya modal di 238, saya rasa untuk swing ya, untuk swing itu sudah cukup ya. Karena itu sudah berapa persen? 238 kan di area-area sini ya. Itu sekitar 24%. Nah, kalau dia ke upper shadow yang memungkinkan juga di 330 itu 40-an persen, dan ke ekstensi yang selanjutnya itu bisa di 71%, yaitu di angka 400. Jadi kemungkinan dalam jangka menengah dengan dinamika yang terjadi ya, karena saham ini cukup agresif, bisa aja dia naik ke 300 kemudian jatuh lagi untuk naik lebih tinggi. Jadi ini saham ini cocoknya memang untuk swing ya, terlihat dari pola-pola yang agresif. Meskipun di uptrend, tapi tidak selalu saham uptrend itu nyaman untuk dibuat trend following, karena saham yang trend following itu biasanya pelan naiknya, turunnya juga pelan. Nah, kalau dia naik dan turunnya itu signifikan, artinya tidak akan terlalu nyaman untuk swing, untuk trend following, karena kita akan cenderung tidak nyaman untuk melihatnya. Nah, kalau saham seperti PTMP ini menurut saya ini lebih cocoknya untuk swing, sehingga kalau Anda mau masang target, ya target swing aja, target swingnya di 294 sampai dengan 320 ini, nanti tunggu koreksi lagi untuk dibeli lagi dan sebagainya, seperti itu. Oke, Pak F, tolong bahas KETR untuk invest jangka panjang, laba bersih 2023 naik ratusan persen dibanding 2022, apakah ada potensi multi bagger mengingat pertumbuhan labanya yang tinggi? Dulu sepertinya sudah kita bahas juga ya saham ini untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kita akan bicara multi bagger dan sebagainya itu dengan catatan memang pertumbuhannya itu pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan yang baik itu apa ya? Organik, pertumbuhan yang konsisten ya, dan signifikan. Nah, di 2022 ini laporan terakhir dia IPO di 2022 ya, sehingga acuan kinerja yang kita ambil adalah 2023 atau setahun setelah dia IPO. Jadi misalkan ya kita merekomendasikan sebuah saham yang baru IPO ya, kita hanya akan merekomendasikan setahun setelahnya. Waduh, udah terlambat dong, nggak apa-apa, tetapi kita punya data yang valid yang sesuai dengan aturan kita. Nah, ini kan berarti sudah setahun lebih ya. Nah, mari kita lihat 2023 kinerja seperti apa. Jadi kita nggak akan lihat 2020 atau 2021 ya. Nah, di sini kita lihat dari kinerja kuartal gitu ya.
Sejauh ini kita lihat dari kinerjanya yang ada di TradingView ini sampai dengan kuartal 3 gitu ya, dia memiliki pertumbuhan ribuan persen bahkan ya. Di sini dimana di kuartal 3 2022 dia punya bottom line itu cuma 1 miliar ya, kemudian menjadi 49 miliar. Artinya ini peningkatan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi di kuartal-kuartal sebelumnya juga ya, yang mana ini kenaikan yang signifikan. Kemudian itu dari bottom line yang kita perlu cek dengan operasionalnya seperti apa. Kita lihat operasional ini juga cukup baik ya, dimana dia lebih tinggi daripada bottom line. Artinya yang dihasilkan harusnya ini adalah organik. Kemudian pertumbuhan di atas juga cukup bagus. Nah, sehingga saya rasa di sini kita perlu melihat profitabilitasnya cukup signifikan juga. Dimana bottom line-nya ini 42%, dia punya operasional 49%. Ya ini memang ini datanya masih lemah karena dia masih kuartalan, belum tentu juga kuartal 4 bagus, tetapi untuk sementara ini dia cukup memungkinkan untuk tumbuh dan dengan profit yang lebih besar gitu ya. Dengan demikian, apakah saham ini secara jangka panjang bisa berpotensi untuk multi-bagger? Multi-bagger itu bisa naik berlipat ya. Dengan harga sekarang, apakah dia bisa naik paling tidak di 400 gitu ya? Kalau dia mau dikatakan saham multi-bagger, apakah dia bisa naik ke 400? Saya rasa sementara ini kita belum bisa berkata seperti itu. Kenapa begitu? Karena secara historical dia hanya pernah naik di 374. Jadi kita nggak akan muluk-muluk dulu sebelum ada konfirmasi dari fundamentalnya yang utuh, yaitu di 2023 dia kinerjanya memang tumbuh secara signifikan ya. Kemungkinan ini akan naik dalam jangka menengah panjang, tetapi untuk multi-bagger ini ya kalau kami khawatir kalau berekspektasi terlalu tinggi itu nanti kecewa. Jadi kita akan mengambil yang aman-aman aja. Ya misalkan kita dulu waktu merekomendasikan saham Temas di 2021 ketika harga masih 300 sebelum stock split ya. Kita tidak pernah berekspektasi saham itu bisa naik 1000%. Tetapi kalau kita dikasih 1000% ya kita syukuri karena kita sebenarnya nggak berekspektasi setinggi itu. Jadi market itu kadang bisa naik di atas ekspektasi juga gitu ya. Yang mana itu adalah bonus. Maka kalau kita bicara yang wajar-wajar aja, ini saham mungkin akan bisa kembali ke historicalnya di 370-an dan sebagainya. Ya, mungkin di dekat-dekat itulah dalam jangka menengah panjang, ya. Gitu. Jadi kita nggak menjanjikan ini bakal multi-bagger dan sebagainya, tetapi dengan kinerja yang saat ini dan dipertahankan nantinya, ini bisa kembali ke level tertingginya, paling tidak. Seperti itu. Nasib ASII bagaimana Pak Yev? Mau turun lagi kah? Oke, kita lihat. Terakhir ya pullback ya. Dengan target belum tercapai, yaitu target pertama di 5.200 sudah tercapai, 5.400 belum tercapai. Sepertinya dalam jangka pendek dia masih akan konsolidasi di area 5.400 sampai dengan 4.900 ya. Kalau kita bicara saham ini akan turun, ya ini masih dalam tren turun ya, tentu saja ini dalam jangka panjang bisa turun ya. Jadi ya kalau Anda mau trading ya manfaatkan saja adanya kenaikan-kenaikan jangka pendek atau pullback. Seperti itu. Pak, apakah kenaikan PTP ADI dan saham-saham konstruksi BUMN hari ini hanya bull trap? Ya, bull trap itu saya artikan kenaikan ya bisa pullback ya. Seolah-olah seperti kenaikan yang besar gitu, tapi ternyata itu masih dalam tren turun atau pullback. Karena pullback itu juga bisa menjadi trap ya. Bisa jadi trap apa? Ya ada orang yang menginterpretasikan sebuah kenaikan itu, oh ini saham ini sudah uptrend, padahal belum sebenarnya. Ya itu bisa menjadi trap juga. Kemudian dividend trap ada juga ya, ada dividen. Oh, kemudian sahamnya jebol ke bawah gitu ya, trap. Ya bull trap saya artikan ini kenaikan dalam untuk kenaikan jangka pendek untuk turun lebih dalam gitu ya. Kayak Wika dan Mas kita beberapa bulan lalu, mohon pandangannya. Oke. Kita lihat ya, saya rasa PTPP dan ADI seperti yang sudah kami sampaikan kalau ADI kami sudah sampaikan di Yeftalk ya, di bulan-bulan ketika Wika ya suspend, nggak cuma kita sampaikan secara free di Telegram kalau Anda pengikuti kami ya. Kita cari ya.
ini terakhir kita menyampaikan di bulan Desember, ketika itu harga masih 500 ya. Kita akan cek 500 Desember ini ya. Kita memprediksikan harganya akan turun ke 410 ya, hingga 280. Oke, kita cek target 410 sampai dengan 400 ini apakah sudah tercapai. Anda bisa cek Desember di sini ya. Kemudian dia setelah kami publish, PTBP turun. Oke. Dan sudah mencapai 400, bahkan dia sempat turun di bawah 300. Tetapi setelah mencapai 400-an dia rebound sampai dengan saat ini. Apakah ini trap atau bisa dikatakan kenaikan semu di dalam tren turun, atau sudah reversal gitu ya? Ya, kalau kita bicara itu, tentu saja kita akan melihat ini secara umum memang trennya masih turun. Ya, bahkan ketika dia naik ya, misalkan lebih tinggi dari sekarang pun ya, kita harus lihat, misalkan dia naik katakanlah ke 800 gitu ya, wah bagus sekali kenaikannya ya. Apakah itu masih pullback? Masih dikatakan pullback? Itu masih pullback. Kenapa begitu ya? Ini masih di bawah tren turun, dan juga secara fundamental ya, Anda bisa cek di sini juga kita sudah sampaikan fundamentalnya ya untuk PTPP ya, pernah kami sampaikan juga. Wika juga ya, Wika dari 300-an sampai dengan suspend kita juga publikasikan di Telegram secara gratis kalau Anda mengikuti Telegram kami. Saya rasa ini adalah bagian dari proses untuk turun lebih jauh, dan kami juga sudah sampaikan ini tidak tertutup kemungkinan akan bernasib sama jika kondisinya tidak diperbaiki segera. Karena ya seperti yang Anda tahu dulu Waskita, WSBP dulu ya, kemudian Waskita, kemudian Wika ya seperti bergilir ya. Tinggal tunggu waktu aja. Gitu ya. Bahkan ya seperti Garuda itu sebenarnya saya rasa perbaikan-perbaikan yang ada itu sifatnya sangat jangka pendek. Ya, kemudian juga ya hampir sama. Pokoknya BUMN ya, kecuali bank ya Anda perlu waspadai itu. Waspadai kenapa begitu ya? Kita tahu mereka memang tidak di-manage dengan baik. Saya rasa kalau di-manage dengan baik nggak mungkin terjadi seperti sekarang ini, tidak mungkin terjadi Jiwasraya. Ya Anda tahu kita tidak bantu BUMN, kita juga beli saham Telkom waktu dia turun, kita juga beli BMRI, BRI, BNI ketika mereka turun, ketika crash. Tapi bukan berarti kita mengatakan PTPP ini kurang bagus, fundamentalnya tidak layak, tetapi karena memang adanya seperti itu, kita tidak mau kayak Yef ini anti BUMN. Kita dulu pernah dikatai seperti itu waktu kita bilang ada yang konsultasi saham PTPP ini akan turun jauh, kalau Anda hold ya nyangkut ya gitu. Dan ya seperti yang terjadi di Wika, Waskita, WSPP di 50, PPRO dan sebagainya, itu Anda harus belajar dari situ ya. Ini saya rasa ini bull trap atau pullback ya, menurut saya seperti itu. Jadi ya manfaatkan itu selama Anda bisa tradingkan saja. Yang jelas harus disiplin, jangan sampai Anda nyangkut. Kalau nyangkut Anda berarti tidak disiplin ya. Jadi harus hati-hati karena dia trennya turun. Ya, seperti itu. Halo Bang Yef. Bang, untuk Goto ini apakah masih ada potensi mengikuti skenario teknikal Yef lagi? Sebelumnya sempat turun ke 77, 78 persis skenario. Kemudian rebound kencang dan sekarang mulai sideways cenderung turun lagi. Masih ada kans ke bawah 77 lagi. Ke bawah 77 itu ya bisa 70, bisa 60, bisa 50 ya. Saya sudah pernah katakan saham ini cepat atau lambat ke 50. Ya. Meskipun terjadi perbaikan yang signifikan sekali, termasuk ya mereka memutuskan untuk jual saham Tokopedia. Ya, dan mereka saya rasa sekarang sedang berusaha untuk fokus di mana mereka kuat atau mereka cepat profit, yaitu di fintech. Namun tidak semudah itu ya, tidak semudah itu untuk membuat dia profit, karena basicnya memang cara mereka untuk merangkul market itu tidaklah mudah dan tidaklah murah. Dengan adanya persaingan yang sangat ketat, mereka mereka pertumbuhan yang signifikan ya, ini tumbuh ya. Jadi Goto ini adalah perusahaan yang tumbuh, namun
seperti yang kami sampaikan, tidak semua pertumbuhan itu adalah like invest. Ini yang perlu dicatat ya. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan yang signifikan, kita lihat pertumbuhannya itu hasil dari organik atau tidak, hasil dari quality atau tidak, hasil dari manajemen atau tidak. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari Goto sendiri, di atas itu di-push dengan cara, ya Anda tahu, bakar duit. Ketika bakar duitnya ini dikurangi atau dihentikan, apa yang akan terjadi? Pertumbuhannya akan melambat. Ya, sesimpel itu. Kemudian memang dengan pengurangan mereka bakar duit itu akan memperbaiki profitabilitas karena cost akan turun, ya. Cost akan turun sehingga ya akan memperbaiki operasional mereka. Ya mungkin itu akan membaik, tetapi growth mereka akan turun. Itu sudah akan ya hampir dapat dipastikan, ya walaupun tidak ada yang pasti, tapi seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau ini sampai dengan titik di mana mereka mencapai titik profit, kemungkinan pertumbuhan itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena pertumbuhan yang Anda lihat itu disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak organik, ya mereka melakukan bakar duit tadi. Ya, ketika nanti bakar duitnya itu saja dihilangkan sehingga mereka profit, ya itu nanti akan menyebabkan pertumbuhannya itu. Jadi ini adalah trade off yang terjadi menurut kami yang perlu ya harus mereka perbaiki atau mereka selesaikan. Ini adalah problem ya, pertumbuhan, antara pertumbuhan dan profit. Ini hal yang sangat problematik bagi manajemen. Saya tahu itu akan menjadi pilihan yang sulit. Anda pilih growth atau profit itu ya. Jadi pilihannya itu. Kalau Anda butuh profit, ya Anda harus sikat yang tidak profit. Ya salah satunya Tokped yang sudah jelas-jelas kalah telak dengan Shopee, ya. Nah, kalau mereka merger dengan retailing-nya dengan Grab gitu ya, mereka mungkin akan lebih baik, namun kemungkinan besar ya marketnya akan menurun juga. Kenapa begitu? Karena dari sisi benefit customer-nya akan menurun dengan tidak adanya kompetisi, ya. Jadi yang bagus itu ada kompetisi dan mereka memang superior, dan sedangkan mereka tidak superior saya rasa sekarang ini ya. Jadi kayak kita bicara profit, tetapi saat ini pun dengan mereka mengurangi budget untuk bakar duit pun mereka masih tertatih-tatih ya, masih berat untuk menuju positif gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kenapa kok sejak dia IPO dia ini akan disamakan ke 50, saya bilang seperti itu. Anda cek ya, ketika IPO kita juga sampaikan saham ini akan turun dan berproses ke 50, walaupun belum tercapai sampai dengan hari ini, kami masih melihatnya ke sana. Meskipun mereka jungkir balik untuk melakukan perbaikan, tetapi sampai dengan hari ini setidaknya ya tentu saja ini akan, namanya prediksi, namanya proyeksi, tentu saja ini akan bisa berubah kalau terjadi sesuatu. Sementara ini dengan keputusan terakhir saya rasa akan positif ya, dengan adanya Tokped dan sebagainya, tapi tidak akan menutup kemungkinan dia akan turun kembali ke 50. Ya dalam jangka pendek kemungkinan dia akan konsolidasi dulu di 70-an atau di 60 ya, tapi ini adalah proses ya, dan tren turunnya ini seperti yang Anda lihat ini sedang berjalan ke bawah. Sampai nanti dia terjadi dead cross di sini ya, kembali ke 50 gitu ya. Gitu. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah buat kami investasi di Goto saat ini mungkin belum memenuhi syarat kami ya. Kami itu kan duitnya nggak banyak ya. Itu kemudian kita harus memanage portfolio itu tidak boleh terlalu banyak ya, harus ideal gitu ya. Saya rasa opsi-opsi yang lain saat ini masih sangat banyak lebih baik. Gitu ya. Kalau trading itu hal yang berbeda, selama ada potensi swing ya Anda bisa trading kan saham Goto, tetapi untuk invest saya rasa ya masih banyak yang lain lah. Ya kalau ada pertanyaan ini akan ke bawah 70 atau target kami terakhir ya mungkin saja, tapi ini dalam proses jangka panjang ya. Gitu ke 50 misalkan. Seperti itu kira-kira ya, semoga prediksi saya salah dan Goto naik. Ya, sebaliknya. Ya, saya berharap prediksi-prediksi saya atau proyeksi-proyeksi kami yang turun-turun itu justru berkebalikan dari prediksi yang kami berikan, supaya
Saya rasa banyak pemula-pemula yang nyangkut-nyangkut di atas gitu ya. Tapi itu akan jadi tidak menjadi proses ya. Kalau orang bisa mengakui kesalahan, oh saya rugi di sini karena salah, tidak disiplin dan sebagainya, itu bagus. Tapi kadang orang banyak ya saya handle ketika konsultasi itu mereka nggak mau rugi, jual rugi itu nggak mau, berat itu ya kalau nggak mau seperti itu. Padahal market stock market itu risknya besar, berisiko tinggi. Ketika risk yang besar itu tidak dikelola dengan baik, tidak di manage dengan baik, tidak diprediksi dengan baik, ya Anda tidak akan lama di situ. Ya tinggal tunggu waktu aja. Gitu. Mau pegang saham apa aja sama. Ya. Ini kembali yaitu dengan manage risiko. Ya, sebaik apapun prediksi mungkin Anda benar 10 kali, sekali salah koit. Ya. Bisa koit ya, artinya Anda bisa meeng dan tidak bisa lanjutkan kegiatan Anda di market. Ya, itu yang tidak bisa kita kontrol. Karena risiko itu tuh tidak bisa kita kontrol. Ya, kalau mau market turun ya turun, sehingga yang kita bisa kontrol adalah posisi kita harus dibatasin gitu loh. Ini advice ya terakhir ini kan terakhir ya. Kami ingin sampaikan ini karena kami menerima member-member baru itu dalam kondisi yang demikian. Mereka dalam posisi rugi, tetapi ketika kita berikan advice saham ini masih bisa turun lebih dalam dan Anda harus cut. Ya kebanyakan mereka saya nggak mau jual rugi, tetapi ya itu pilihan ya. Monggo-monggo aja, silahkan aja. Tapi kita menjalankan peran sebaik mungkin ya. Mengingatkan dan memberikan saran itu adalah tugas kami ketika Anda bergabung ke layanan kami. Tentu saja kalau Anda investing kita berikan saran investasi ya. Kalau Anda join PTR ya join trading ya tentu saja kita berikan saran view-nya jangka pendek gitu ya. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silakan analisa lagi, silakan buat trading plan, investing plan sebelum Anda memutuskan untuk trading ataupun investasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian dalam Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.